minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrati rodatnya Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan melalui thalabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan, kita benar-benar mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang masalah perbedaan pendapat menyolatkan masalah bayi. Terakhir ada yang menyebutkan 4 bulan boleh dilahirkan, boleh disolatkan, kemudian sisanya yaitu 9 bulan atau sudah melahirkan baru bisa disolatkan jenazah bayi ya. Yang berpendapat ada ruh atau 4 bulan itu yaitu pendapat dari jalur Imam Abu Hanifah. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang perbedaan pendapat menyolatkan anak kecil yang terjadi pertempuran namun dari golongan atau keturunan kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bil bi karamati wa nabi asrarihi. Wa ikhtalafu fi sholati al atfalil musabbiyina, yaitu perbedaan pendapat tentang menyolatkan anak yang matinya terjadi perperangan terutama dari keturunan orang kafir. Padahal Malik firyatil bisriyina anhu anal tifla min auladil harabiyina la yusalli alaihi hatta yaqilal islam sawan sabiya ma'abaihi aw yusabba ma'ahuma. Dari jalur Imam Malik diriwayatkan dan ulama-ulama ulama dari Basor, sungguhnya anak kecil dari keturunan terutama kafir Harabi itu yaitu kafir yang kejam ya. Harabi itu kalau dimi itu ya yang baik, tidak usah disolatkan sehingga dia itu mengerti tentang masalah Islam dan apakah terbunuhnya itu dengan kedua orang tuanya atau tidak terbunuhnya itu beserta orang tuanya. Jadi kalau anak kecil, kata Imam Malik itu tidak usah disolatkan gitu ya, terutama keturunan dari kafir Harabi. Wa ana hukma abawai ila yusallim alabu bahwa tabinahu dunal ummi. Nah, kecuali ayahnya itu masuk Islam baru boleh disolatkan si keturunan Harabi tersebut. Tidak kalau dari misalnya cuma ibunya saja. Kalau ibunya masuk Islam, bapaknya tidak usah. Jadi masuknya banyak kepada ayahnya ya. Itu jadi jalur Imam Malik. Wa waqafa wa syafi'i ala hada illa annahu in aslama hadu abawaihi bahwa indau tabiun liman aslama minhuma la li abi wahdau ala madzhaba ilahi Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i itu hampir sama dengan Malik, namun dari jauh Imam Syafi'i itu asal salah satu aja yang masuk Islam dari kedua orang tuanya, baik ibunya atau ayahnya. Jadi kalau misalnya ibunya masuk Islam, maka si anaknya itu bisa disolatkan gitu ya. Kalau dari Imam Malik itu yaitu harus bapaknya saja, ayahnya. Kalau ibunya masuk Islam tidak bisa disolatkan. Malik. Wa qala Abu Hanifah, kalau dari jalur Abu Hanifah itu yusolli alal atfil musabiyina. Kalau musabiyin kalau dari Imam Abu Hanifah itu salatkan walaupun dari atas terjadinya pertempuran yaitu dari turunan orang kafir. Wa hukmuhum hukmaman sabahum. Sedangkan hukumnya orang anak kecil yang tadi itu yaitu seperti orang yang terbunuh, seperti orang-orang muslim gitu. Mah bersih. Kalau dari Imam Abu Hanifah itu ya salatkan saja walaupun dari keturunan yaitu kafir Arabi. Wa qala Auza'i idza malakum al muslimun shalla alaihim, seandainya dikuasai anak tersebut oleh orang muslim, artinya tertangkap ketika terjadi peperangan,
maka laksanakan sholatkanlah ketika meninggalnya itu. Yani idza bai'u bisabi, maksudnya itu ketika sudah dijual atau dikuasai oleh orang muslim. Wa qala wa bihadza jarul amal bisa bagri wa bi al fihi. Kemudian masalah pun yang dimaksudkan adalah yang ketika dengan apakah yang dipatwakannya itu sama atau misalnya berjalan dengan hal yang tadi. Artinya ya tadi kalau dari Imam Ghazali itu kalau dikuasai dipegang oleh Imam Muslim, orang-orang muslim, maka si anak tersebut bisa disolatkan. Wa ajma'u ala annahu idza kanu ma'abaihim wala yumkihu muslimun wala aslama adabaihim an hukma abaihim. Dan sepakat para ulama pun sesungguhnya anak kafir Harabi tersebut itu disertakan dengan bapak-bapaknya dan tidak memiliki hak kepada itu orang anak kecil baik muslim atau misalnya tidak masuk Islam dari salah satu anaknya itu anak kafir tersebut, maka hukum dari ahyanya tersebut itu sama dengan hukum kepada anak kecil tadi, yaitu Harabi. Sepakat ulama itu kalau masalah hukumnya sama, tapi untuk masalah disolatkannya tadi boleh atau tidaknya sebagian ulama boleh, sebagian ulama itu tidak, dan sebagian ulama itu terutama dari Jabir Sayyid dengan catatan salah satu dari kedua orang tuanya ada masuk Islam baru boleh disolatkan. Wasabu fi ikhtilafin ihtabu fi atba'il musyrikin hal hum min ahlil jannah au min ahlin nar. Yaitu terjadinya perbedaan pendapat itu karena anak-anak dari golongan musyrikin yaitu kafir Harabi tadi, apakah dia termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka. Wadhalika anu jafi baril asar anau min abaihim, sedangkan datang dari sebagian asar sesungguhnya itu anak-anak kecil musyrikin itu dengan bapak-bapaknya itu ayana hukma abaihim, hukumnya itu sama dengan yaitu dari kedua orang tuanya. Wa dalilun qauli wasallam, yaitu dalilnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah annahu hukmul mu'minin. Setiap orang yang dilahir itu sebetulnya dalam keadaan suci dan sesungguhnya hukumnya anak kecil musyrikin yaitu terutama kafir Harabi itu sebetulnya sama dengan hukum orang iman. Jadi keturunan yang anaknya terutama yang belum balik itu termasuk fitrah, suci, bersih, makanya sama hukumnya dengan orang iman, tidak dietbakan kepada kedua orang tua sebetulnya. Kalau mau mengikuti dalil dari tersebut. Wa amma min aula bi taqbilisati ala jarajah. Kemudian siapa yang lebih utama dijadikan imam ketika bersolat jenazah? Wakila al-wali, wakila al-wali. Maksudnya sebagian kaul itu orang tuanya, sebagian kaul mengatakan pemimpin baik sholat atau yang ahli agama ya, yaitu pemimpin imam yang biasa menjadi pemimpin di daerah tersebut. Apakah lebih utama mana? Paman qala awali syaibu bis sholati al-jum'ah min haitsu hiya sholatul jamaah. Sebagian ulama mengandang yang lebih utama itu yaitu yang biasa menjadi imam salat, karena itu dibakan seperti pelaksanaan salat Jumat. Sekiranya kan salat pun lebih utama berjamaah dan biasanya dipimpin oleh imam salat gitu. Jadi yang lebih utama itu sebagian ulama bahwasanya oleh siapa, yaitu yang biasa memimpin salat atau para ustaz, para kiai di tempat tersebut. Aman qala al-wali syabihuma bisa ilhuki ilalati al-wali bihal ahakku. Misal muwaris itu ada penuh. Tapi sebagian ulama itu ya tetap yang lebih utama itu orang tuanya, karena disamakan bahwa hak orang tua itu kepada kepada anaknya itu lebih hak, baik seperti menguburkan atau merawat, karena yang merawatnya itu kedua orang tuanya, maka lebih utama sebagian ulama itu yaitu oleh kedua orang tuanya. Sebagian ulama wa aksaru ahlul ilmi ala anawaliya biya ahaqu, sedangkan kebanyakan ahlu ilmi termasuk yaitu ahli fuqaha bahwasannya yaitu tetap yang lebih utama dan lebih hak itu yaitu pemimpin daerah atau pemimpin sholat tersebut, ya para ulama, para ustadz
di kampung tersebut. Qala Abu Bakar bin Mundir, sebagaimana Abu Bakar bin Mundir berkata, wa qaddima Al-Husain bin Ali Sa'id bin As wa huwa waliyatul Madinah yusri Al-Hasan bin Ali. Sebagaimana Abu Bakar ini pernah berkata mempersilahkan kepada siapa? Sa'id bin As, yaitu untuk menyolatkan siapa? Husain bin Ali. Karena kenapa? Sa'id bin As itu yaitu seorang pemimpin pada itu di Madinah, itu maka mempersilahkan kepada Sa'id bin As. Sedangkan waqala, kata Sa'id bin As, laula anna sunnatun mata qadamtu. Seandainya perbuatan tersebut tidak sunnah, maka aku pun tidak akan maju. Kenapa? Karena di sana kan banyak para sahabat yang ahli ilmu. Karena Sa'id bin As itu pemimpin daerahnya, maka beliau menjadi apa? Pemimpin salat ketika mensalatkan yaitu Hasan bin Ali. Kemudian qala Abu Bakar wa bi aqwalu aksar ulama la la yusalli illa alal hadir, dan sebagian ulama mengatakan pendapatku yaitu kebanyakan para alim ulama sesungguhnya yaitu tidak disolatkan terutama yang ada di tempat tersebut. Jadi kebanyakan itu yaitu lebih utama kepada siapa? Pemimpin daerah kebanyakan, sebagaimana yang dikutip dari para sahabat tersebut, yaitu terutama tragedi ketika siapa meninggalnya Hasan bin Ali. Maka Sa'id bin As pun beliau menjadi pemimpin sholat, jadi lebih utama yaitu para asatid atau pemimpin daerah tersebut. Kemudian wahtalafu hal yusolli ala badil jasad. Bagaimana perbedaan pendapat ketika menyolatkan potongan jenazah yang terjadi biasa kecelakaan, biasanya kan ada sepotong-sepotong. Gimana menyolatkannya? Apakah disolatkan atau langsung dikuburkan? Wal jumhuru annahu yusolli ala aksaru litanil ismal mayit lahus. Sungguhnya jumhur ulama itu yaitu baiknya disolatkan tergantung potongannya itu lebih banyak. Kalau misalnya potongan jasadnya lebih banyak, maka dianggap itu namanya mayit atau jenazah. Jadi bagusnya tetap disolatkan, apalagi kalau potongannya banyak. Waman qala inna yusolli ala akalihi, dan sebagian ulama pun walaupun sedikit asal ada potongannya tetap itu disebutkan mayat sebagian ulama. Liana hurmatil ba'di ka hurmati kuli, sebagaimana menghormati sebagian potongan jasad itu sama menghormati keseluruhan jasad, terutama jasad mayit yang sepotong tadi. La siyama ikana dalikal ba'di muhalal hayat, maka terlebih jika kalau sebagian dari itu yaitu pangkal dari kehidupan. Wakana miman yajirusul alal goibi, sebagaimana kita pun membolehkan sholat goib. Sedangkan kalau sholat goib itu otomatis tidak ada jasad satupun, ya kan kategorinya seperti itu. Kalau walaupun sedikit atau banyak jenazah, terutama yang potongan yang sedikit terjadi kecelakaan atau yang apanya, akibatnya intinya kalau ada walaupun jasad sedikit tetap boleh disolatkan gitu. Bagaimana boleh disolatkan? Tadi itu isyaratnya seperti kita pun boleh mensolatkan sholat yang goib. Sedangkan yang goib itu tidak ada sedikit pun potongan jasad, maka yang adanya pasti boleh kalau mau mengikuti jumhur para alim ulama. Apa sesalis pasal yang ketiga fi waqti sholatil janazah, tentang masalah waktu sholat melaksanakan jenazah. Waqtalafu fi waqti allati tajuzu fi sholatil janazah, sedangkan ulama berbeda pendapat tentang waktu yang boleh melaksanakan sholat jenazah. Faqala qaumun la yusolli 'alaiha fil awqat salasa allati nahyu anis sholati fiha. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat jenazah itu yaitu di waktu yang tiga yang dilarang, ya. Yang itu yang kemarin sudah dikaji, diantara apa? Ketika terbit matahari, tergelincir, terbenam, itu tiga waktu yang dilarang, maka tidak boleh sebagian ulama. Wahya waktu ghurub wa tulu wa zawal syamsi, itu. Ala zahiri hadis Uqbah bin Amir, sebagaimana zahirnya itu hadis Uqbah bin Amir salah satu saatin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fiha wa anna qabruha mautana al hadis. Kami melarang untuk melaksanakan sholat di tiga waktu tersebut dan menguburkan mayit di waktu tersebut. Itu dalilnya. Wa qala qaumun la yusolli fil ghurubi wa tuli faqat. Ada juga sebagian ulama itu tidak boleh mensolatkan itu di waktu apa? Ketika terbit dan tergelincir matahari. Jadi kalau ketika terbit dan terbenam, kalau tergelincir itu boleh sebagian ulama.
Wa yusolli badal asri malam tusalli syamsi wa badal subuh mayakun asfar, dan boleh menjalankan itu sesudah apa sholat asar selagi belum menguningnya matahari, dan sesudah sholat subuh sebelum belum terangnya itu matahari, maksudnya belum kelihatan fajar ya. Kalau udah hilangnya mulai terbitnya matahari, maksudnya hilangnya fajar, maksudnya pada subuh itu. Kalau udah waktu dua itu kan boleh melaksanakan sholat. Wa qala qaumun la yusalli ala janazah fi awqat al-khamsati allati wadunaya anis shalah fiha. Ada juga sebagian ulama itu tidak boleh menyalakan jenazah itu 5 waktu. 5 waktu itu tadi 3 waktu yang tadi, yang 2 waktunya apa? Seketika apa? Ba'dal asar dan ba'da subuh. Sebagian ulama 5 waktu yang dilarang itu. Wa qala Syafi'i, kalau pendapat dari Imam Syafi'i itu yusalli ala janazah fi kulli waqtin li anna nahya indau innama huwa kharijun ala nawafil la ala sunnati ala ma taqaddama. Boleh mensalatkan jenazah itu setiap waktu karena itu termasuk pekerjaan sunat, bukan pekerjaan nawafil atau nafilah atau disebut rawatib gitu ya. Kalau dari selain itu, karena itu tidak termasuk nafilah, maka boleh setiap waktu pelaksanaan sholat jenazah di mana waktu sempat. Sebagian ulama dari Imam Syafi'i itu kalau waktu malam pun boleh gitu ya, baik siang atau malam, setiap waktu pun boleh. Jadi kecuali karena itu perbuatan sunat, maka kata beliau boleh, tidak ada larangan, terutama untuk pelaksanaan sholat jenazah. Itu untuk masalah waktu sholat jenazah. Dan terus untuk yang kemarin tadi masalah ahlul bid'ah, biasanya yang menjerumus kepada ahlul bid'ah itu diantaranya orang yang tidak ada sanad guru ya, bid'ah dolalah, tidak ada sanad guru artinya tidak pernah mengikuti kajian. Terus yang dapat ilmunya itu biasanya dari buku, kemudian menggunakan analisa sendiri, yang biasa terjerumus bid'ah dolalah itu. Dan ketika menganalisa sendiri seperti tragedi dulu, pernah kan kita mendengar sholat itu cukup dengan niat, sholat cukup dengan niat, itu kan tidak ada sanad guru, dia cuma analisa sendiri, maka itu termasuk bid'ah dolalah ya, bukan bid'ah. Kalau yang kira-kira bid'ah hasanah seperti Quran, sholat syukur itu sama lah, wajiban itu lebih wajib gitu. Yang maksud ahli bid'ah yang kemarin yang menjadi perdebatan para ulama, boleh mensolatkan dan tidak boleh mensolatkannya. Intinya pelaksanaan yang bid'ah dolalah itu untuk masalah waktu dan perbedaan pendapat ketika mensolatkan jenazah orang turunan kafir, kemudian potongan jenazah, dan yang lebih utama menjadikan imam ketika pelaksanaan sholat jenazah. Maka barangkali ada pertanyaan. Setelah dalam menyolatkan mayitnya, setelah selesai takbir, di situ ada doa. Nah, di situ salam, setelah salam itu doanya apa saja? Itu tergantung ini ya, muratil doa itu kebiasaan dari doa. Ada yang terutama surat Ikhlas itu pasti masuk dengan surat ayat kursi, itu udah masuk, itu terserah aja. Ada yang seperti itu Falaq Binas, ayat kursi, kemudian disambut doa. Ada juga dengan berarti tahlil itu pasti ayat kursi, Falaq Binas, kemudian surah awal Al-Baqarah ya, kemudian surah akhir Al-Baqarah, itu biasanya. Kemudian doa ya, menurut itu tahlil. Ada yang berarti doa tahlil itu, ada yang pakai begitu, ada yang juga pakai surah Inna Anzalna. Kalau itu mah cuma bahasanya tidak ada yang spesifik, dan maksudnya tidak ada anjurkan harus berdoa ini, tidak ada. Itu biasanya tergantung kebiasaan aja. Ada yang Falaq Binas, kemudian surah Al-Qadar, baru doa, ada juga. Jadi intinya mah kembali ke pada kita. Kalau untuk masalah doa itu ada kitab azkar ya, tata cara tertib doa ketika sudah pelaksanaan sholat jenazah. Ada yang menggunakan tadi yang tahlil, ada juga yang Falaq Binas, kemudian ayat kursi doa disebut doa, ada juga Falaq Binas kemudian surah Al-Qadar doa. Untuk masalah jalur-jalurnya mungkin nanti dalam kitab azkar ya, mudah-mudahan kedepannya bisa dikaji.
untuk masalah jalurnya kemana gitu. Seperti tahlil itu kan tidak ada sampai tembus ke baginda Rasul, itu mas tembusnya kemana? Kepada tabi'in ya, tembus. Di antaranya Syekh Ja'far Al-Barjanji yang mentata-tatbikan bacaan tahlil susunan gitu. Itu mungkin di gambarannya mah. Jadi tidak ada anjuran yang lebih ininya. Biasa tergantung kebiasaan saja. Kalau ya saya biasanya tahlil. Kalau saya gitu, sudah beres ada itu yang tapi tahlilnya yang singkat. Itu mungkin gambarannya. Ya. Nanyanya bagaimana muslim, apakah ketika ada non muslim meninggal apakah kita baca doa ketika kita tengok yang di non muslim gitu ya, apakah sebagai muslim berkewajiban mendoakan gitu, batunya seperti gimana gitu ya? Karena kalau untuk ini untuk khusus mendoakan tidak diajarkan ya. Jadi intinya mah kalau ziarah itu menengoknya itu boleh, tapi kalau khusus doakannya tidak ya, khusus doa mah tidak gitu. Kan ada doa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu bukan doa, itu mah isyarat ya. Awalnya dari Allah kembali kepada Allah. Kalau doa itu paling Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau itu biasanya dikatakan ketika bahasa-bahasa kita mendapat ta'ajub, kaget gitu ya, innalillahi itu. Ya misalnya kita keceplosan innalillahi apa? Karena kita kan kaget, misalnya saudara kita ada non muslim, kita mengucapkan innalillahi ya enggak apa-apa. Karena kita kaget, itu kalimat bisa disebut bisalah doa kaget gitu ya. Namun secara makna itu bukan doa, itu cuma pengingat gitu ya, disebut dzikir juga. Karena sering kita dengar di waktu di sosial media kan, kalau tinggal ada yang meninggal langsung kan innalillahi, maka stikernya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu doa maksudnya? Dzikir. Nah, paling itu bahasanya dzikir ya, mengingat ya, bukan doa. Kalau doa itu ya biasanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk makna itu mungkin tidak usah. Tapi kalau untuk innalillahi itu biasanya refleks. Tidak apa-apa kalau innalillahi itu. Zikir ketika terkena musibah. Zikir itu namanya. Untuk zikir ketika terkena musibah. Ya, jadi kembalikan kepada Allah. Allah. Jadi baik yang muslim non muslim itu pasti balik kepada Allah. Jadi itu bukan doa, zikir. Kalau ketemu Ustaz, kalau ketemu cuma kepala doang itu ketemu kan apa perlu di sholat? Nah, itu sebagian ulama itu boleh. Apalagi yang goib pun boleh disolatkan, apalagi ini walaupun ada sedikit walakilah, walaupun sedikit, jadi boleh disolatkan walaupun kepalanya saja. Apa dibanding enggak sah? Nah itu tidak usah langsung aja disolatkan, kira-kira ya susah kalau menjadi darurat gitu ya. Nah, cuma kepala kan biasanya mohon maaf berceceran darah biasanya, kalau kecuali langsung di plastik biasanya ya, langsung dibungkus biasanya. Karena itu termasuk syai'ud darurat. Susah. Enggak perlu dibanding, enggak perlu dikapani. Kalau di kapan dibungkus, maksudnya pasti dibungkus gitu ya. Pasti dibungkus gitu ya. Apakah dibuka nanti ketika dikuburkan dibuka bisa ya, ketika dibuka. Maksudnya untuk menahan darahnya kecuali kering ya. Kalau kering misalnya bisa dibungkus kain kafan, tapi seandainya berceceran darah itu kan termasuk darurat, langsung aja dibungkus plastik. Terus dikapanin, mau dikapan bagus, dikapan ya udah dibungkus plastik, terus ditutup dengan kapan. Apa tujuan kapan? Ya sunnah, terus ada kapannya gitu. Itu untuk tata cara yang sepotong. Disolatkan. Itu mungkin ada lagi mas? Yang lain ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.